Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kuadrat dan grafiknya, yaitu pada pertemuan yang kelima. Ya, masih pengaruh nilai A, yaitu koefisien dari X kuadrat, dan nilai D, yaitu B kuadrat min 4AC atau nilai diskriminan terhadap grafiknya. Baiklah, mari kita ikuti ya. Bentuk umumnya masih seperti yang dahulu ya. Kita selalu ingatkan supaya kita familiar dengan sering ketemu seperti ini. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau boleh ditulis fx-nya kita ganti dengan y, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk nilai a, b, dan c adalah bilangan real, a tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan untuk persamaan sumbu simetrinya, yaitu pernah kita tulis, yaitu negatif pembilang b penyebut 2a. Nilai optimumnya yaitu nilai dari sumbu simetri tadi kita masukkan pada fungsi kuadrat tadi, yaitu nilai f dari min atau negatif pembilangnya b per 2a tadi ya, yang akan menghasilkan negatif d per 4a ya. Sedangkan titik potong sumbu y yaitu 0, c. Ingat kembali tentang persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, nilai x1 dan x2 yaitu atau akar-akar persamaan kuadrat itu bisa dihitung dengan pembilangnya negatif b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per penyebutnya yaitu 2a ya. D atau yang di bawah tanda akar yaitu b kuadrat min 4ac itu disebut dengan d atau diskriminan. Oke, sekarang perhatikan. Nah, jika d-nya b kuadrat min 4ac itu nilainya sama dengan ini, perhatikan ini nomor 1. Jika d sama dengan 0, maka kedua akarnya adalah real dan kembar atau sama. Oke, sekarang yang kedua, jika d lebih dari 0 atau positif, maka kedua akarnya adalah real dan berbeda. Sedangkan yang ketiga, jika d kurang dari 0 atau negatif, maka akar-akarnya atau kedua akarnya tidak ada atau imajiner. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat ini kita pada fungsi kuadrat ya. Oke. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, tentu saja syaratnya masih sama seperti tadi, bahwa a, b, dan c bilangan real, a-nya tidak sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan yang pertama. Jika a-nya adalah positif dan d-nya juga positif, maka kalau a-nya positif, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Nah, d-nya positif, maka akan memotong sumbu x di 2 titik, terbuka ke atas dan memotong sumbu x, nah sumbu x di 2 titik. Titiknya ada 2, 1, 2 ya, terbukanya ke atas. Nah, inilah grafiknya. Sedangkan perhatikan yang kedua, jika a-nya juga positif ya, tapi d-nya sama dengan 0 ya, maka perhatikan tadi ini adalah akar lebar. Oh, kalau begitu akan memotong sumbu x di 1 titik, atau dengan kata lain menyinggung sumbu x. Oke, sumbu x ini x sumbu x ya. Nah, menyinggung berarti ada 1 titik potong pada sumbu x itu. Nah, ini parabolanya. Ya, itu namanya menyinggung atau memotong di 1 titik. Sekarang perhatikan yang ketiga. Nah, jika a-nya juga positif tapi d-nya negatif, nah apa yang terjadi? Maka parabolanya masih terbuka ke atas ya, tapi tidak ada titik potong pada sumbu x, tidak ada ya, tidak ada titik potongnya, langsung dia berada di atas sumbu x ya, karena terbuka ke atas. Kalau di bawah kemudian dikatakan tidak memotong, nggak mungkin, karena kalau dipanjang pasti memotong. Nah, ini yang dikatakan. Nah, seperti ini. Tuh, dia berada di atas sumbu x, terbuka ke atas, nah, tidak menyinggung dan tidak memotong. Ya, itu jika apa? Jika A-nya positif, D-nya
Sekarang perhatikan yang keempat. Ya, jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, D-nya positif. A-nya adalah negatif, berarti parabolanya terbuka ke bawah. D-nya positif, memotong sumbu X di 2 titik. Terbuka ke atas, terbuka ke bawah, memotong di 2 titik, memotong di 2 titik untuk sumbu X. Nah, dan parabolanya terbuka ke bawah. Nah, inilah grafiknya seperti itu. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan yang kelima. Jika A-nya negatif dan D-nya sama dengan 0. Ya, A-nya negatif berarti parabolanya terbuka ke bawah. D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung atau memotong sumbu X di 1 titik. Ya, sumbu X-nya memotong di 1 titik atau menyinggung saja, itulah grafiknya. Sekarang perhatikan yang keenam. Jika A kurang dari 0 atau negatif dan D juga kurang dari 0 juga negatif, maka berarti parabolanya terbuka ke bawah dan terhadap sumbu X dia tidak memotong, ya, tidak menyinggung, ya. Nah, berarti dia berada di mana? Di bawah, ya, terbuka ke bawah, berada di bawah sumbu X. Ya. Sumbu X, ya. Nah, dia berada di bawah, tidak memotong dan tidak menyinggung. Itulah 6 keadaan yang dilihat dari nilai A dan nilai D. Nah, nilai koefisien dari X kuadrat dan nilai diskriminannya. Oke, sekarang perhatikan, kita akan coba menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya dari analisis yang sudah ada ini, ya. Oke, sekarang contoh 1. Perhatikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5, ya. Nah, sekarang perhatikan, berarti nilai A-nya adalah 1 karena tidak ada angkanya, berarti nilai 1. B-nya adalah negatif 4, ya. Nah, negatif jangan salah, negatif 4. Kemudian C-nya adalah negatif 5, ya. Oke. Nah, ini hati-hati jangan salah. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Oke. Sekarang kan kita lihat, kalau A-nya sama dengan 1, berarti A-nya bernilai positif. Berarti bagaimana tadi kalau A-nya positif? Parabolanya terbuka ke atas. Ya. Ya, berarti parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Ya. Adapun nanti itu harus dilihat D-nya. Apa memotong sumbu X atau tidak, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian D-nya B kuadrat min 4AC. Sekarang kita masukkan. B-nya kita ganti dengan negatif 4. C-nya kita ganti dengan negatif 5, A-nya kita ganti dengan 1. Maka perhatikan, negatif 4 kuadrat yaitu 16, negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 5 positif 2, 16 ditambah 20 yaitu 36. Berarti D-nya bernilai positif. Kalau positif apa tadi? Bahwa kalau positif maka parabola itu memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sekarang akan kita lihat atau 2 titik yang berbeda. Nah, sekarang akan kita lihat titik potong sumbu Y. Ya, ingat kembali titik potong sumbu Y itu tinggal ambil 0, C. Nah, karena C-nya negatif berarti 0, negatif 5. Oke. Sekarang persamaan sumbu simetrinya. Ya, tadi sudah kita hafalkan bahwa X sama dengan negatif B per 2A. Ya, berarti negatif dari B-nya adalah negatif 4 per 2 kali 1. Berarti negatif dari negatif 4 yaitu positif 4. Nah, 2 kali 1 adalah 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 2. Ya, sekarang kita lihat nilai optimumnya. Ya, karena parabolanya terbuka ke atas berarti memiliki nilai minimum, ya. Ya, nilai minimumnya yaitu F2, ya, berarti X kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 kali X berarti kali 2 kurang 5. 2 kuadrat yaitu 4. Negatif 4 kali 2 negatif 8 kurangi 5. Berarti negatif 4 kurangi 8 negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 5 negatif 9. Jadi minimumnya yaitu negatif 9. Atau dengan kata lain nanti titik puncaknya yaitu 2, negatif 9. Oke, sekarang kita gambarkan grafik fungsinya di sumbu X, sumbu Y. Iya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan dia memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Iya. Dan nanti akan melalui titik
yaitu negatif 5 ya. Y-nya memotong sumbu Y di negatif 5. Dan nilai minimumnya yaitu 9 ya. Maka kita gambarkan grafik fungsinya adalah seperti ini karena memiliki di 2 titik. Boleh dicari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau kita cari nanti adalah X1 nya adalah negatif 1, X2 nya adalah positif 5 ya. Silahkan nanti dicoba ya. Ini yang titik-titik yang dilewatinya ya, maka ini grafiknya. Oke, inilah grafik fungsi kuadrat, yaitu y atau fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Oke, sekarang kita coba latihannya. Silahkan ikuti contoh yang sudah ada di atas, yaitu satu saja, fx sama dengan min atau negatif x kuadrat kurangi 6x kurangi 9 ya. Silahkan, selamat mencoba. Saya yakin mudah, tidak ada yang sulit selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.